Oke. Yang kita bahas hari ini adalah adverb clause versus adjective clause. Apa bedanya sih? Ya, mungkin teman-teman sudah bosan ya. Kita bahas SV terus, SV konektor gitu aja. Adjective clause berulang-ulang ya, tapi jangan bosan ya teman-teman ya. Karena memang ini memang fondasinya ya, memang base-nya. Base-nya kalimat ada di sini. Jadi nanti kalau basic kalimat ini sudah bisa ya, saya yakin teman-teman nanti ketika belajar IELTS pun akan paham ya. Jadi nanti akan ada strategi supernya ya. Jadi fast answering strategi. Nanti akan saya kasih strateginya. Cuman lebih baik saya menjelaskan basicnya dulu, kemudian menjelaskan strateginya ya. Jadi biar tahu dasarnya kayak gimana kok strateginya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman nggak bosen ya. Semoga nggak bosen dengan adjective clause. Insya Allah ya saya pastikan hari ini terakhir saya membahas adjective clause, kemudian next meeting saya akan membahas non clause. Cuman di judulnya Zoom-nya itu keliru ya, ada non clause. Saya nggak membahas non clause sore hari ini. Saya khawatir kalau overwhelm ya. Jadi lebih baik saya bahas besok aja. Jadi hari ini adverb clause sama adjective clause harus kelar. Dan hari ini sorry teman-teman saya tidak membuatkan Kahoot ya atau gamenya. Jadi sekarang kita agak fokus sedikit. Jadi tanpa Kahoot. Seperti biasa nih kalau ada pertanyaan langsung sampaikan di kolom komentar. Kalau merasa sulit sampaikan, akan saya jelaskan. Saya akan mencari cara menjelaskan yang lebih mudah, gitu ya. Jadi kalau kalian semua tidak menyampaikan ke saya apa problem kalian, saya nggak tahu. Jadi tolong disampaikan ke saya what is your problem. Oke, nah apa sih bedanya antara adverb clause sama adjective clause? Yang pasti kalau saya ngomong clause ya, ngomong klausa atau clause itu yang harus teman-teman ingat adalah SV, subject verb. Ya, pokoknya ada clause berarti ada subject verb. Cuman nanti fungsinya beda-beda. Kalau adverb clause ya fungsinya sebagai adverb atau kata keterangan, kalau adjective clause ya fungsinya sebagai kata sifat clause-nya. Ya, cuman kata sifat yang menempel di kata benda, kemudian adverb clause yang menerangkan suatu kalimat. Ya. Nah, ini bedanya ya, adverb clause sama adjective clause. Mungkin kalian asing dengan kata adverb clause karena baru saya sampaikan sore hari ini. Cuman sebenarnya kalian sudah mempelajarinya teman-teman ya, sudah mempelajarinya kemarin. Nah, ini misal ya, contoh yang pertama ya, he went to school although he was sick. Nah, ini adalah contoh adverb clause. Saya yakin teman-teman sudah tahu ini ya, konektor ini ya. Ini kan kemarin pembahasan mengenai konektor ya. Pembahasan mengenai konektor dan ada banyak macam-macam adverb konektor ya. Konektor of time, cause, kemudian ada manner ya, banyak sekali. Nah, ini konektornya di tengah ya. Jadi konektor di tengah maka nggak butuh koma. Ketika yang ini konektornya dibalik ke depan, although he was sick, he went to school. Nah, ini adverb clause namanya ya. Cuman kan saya kemarin nggak menyebutkan bahwa ini adverb clause gitu ya. Jadi sebenarnya sama ya, sebenarnya sama. Polanya juga sama. Ketika ada double SV, dua pasang SV, maka harus dihubungkan dengan konektor. Konektor wajib ada. Ya, cuman posisi konektornya itu berubah-ubah, tidak selalu di tengah gini. Ya, nggak selalu di tengah, kadang bisa di depan. Nah, syaratnya kalau konektor berada di depan harus ada tanda koma di sini. Koma ini penanda ya, teman-teman, koma ini penanda bahwa V-nya sampai sini. Kemudian SP-nya ada tambahan lagi SP di sini. Kan konektornya kan sebenarnya konektornya pemisah ya. Sebenarnya konektor yang di awal ini pemisah. Nah, berhubung ditaruh depan, maka harus ada koma sebagai penanda di antara kedua klausa gitu ya, kedua SV ini. Nah,
yang saya kasih warna biru ini merupakan main clause atau independent clause. Yang saya kasih warna merah itu sub clause-nya ya. Yang saya kasih warna merah adalah sub clause-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian sekarang ke adjective clause. Nah, adjective clause itu beda sama noun clause ya. Adjective clause itu fungsinya menerangkan. Ini misal ya, I meet the man whom you help. Saya bertemu laki-laki yang kamu tolong ya, yang kamu tolong. Jadi kata-kata yang ini ya, yang kamu tolong ini mensifati atau memberikan keterangan tambahan mengenai kata the man ini. Kalau saya ngomong the man kan berarti orang laki-laki secara umum banyak sekali the man kan. Cuman saya kasih tambahan informasi bahwa the man yang mana sih? The man whom you help. Nah, beda kan kalau lihat adverb clause sama adjective clause ya, pasti fungsinya beda di sini. Ya, fungsinya beda. Yang satu sebagai kata keterangan, yang satu sebagai kata sifat ya. Kemudian selain berbeda fungsinya juga beda konektornya ya. Konektornya beda. Di adjective clause kita punya who, whom, kemudian which, kemudian that. Ya, ada 4 itu ya di adjective clause. Tetapi di adverb clause banyak sekali ya, banyak sekali. Oke. Kemudian berikutnya I meet the man who help you, yang menolong kamu, yang menolong kamu. Nah, ini yang khusus ya, yang khusus. Jadi di sini konektor ini, who ini, dia jabatannya sebagai konektor sekaligus sebagai subjek. Sama who help you ini menerangkan kata the man. The man yang mana sih? Ya, the man who help you. Gitu ya. Nah, yang help ya, yang menolong itu siapa? Yang menolong adalah the man-nya. Makanya di sini who-nya sekaligus subjeknya. Gini ya. Kalau saya artikan ya, saya bertemu dengan laki-laki yang menolong kamu. Nah, yang melakukan ini kan man ini. Tapi beda dengan ini yang pakai whom. Yang menolong, yang help ini, yang menolong itu adalah kamu, you, bukan the man. Yang the man whom you help, malah the man-nya kamu tolong. Makanya CSV. Tetapi kalau the man-nya yang menolong, maka konektornya pakai who itu punya posisinya sebagai konektor sekaligus subjek. Oke. Kemudian berikutnya, ya ini ditaruh di subjek. Jadi menerangkan kata benda atau menerangkan noun yang posisinya di subjek. The man whom you help is my brother. Sama the man who helped you ya is my brother. Nah, ini kan hampir sama ya kalau dilihat dari kata-katanya, cuman beda ini ya. Meaningnya beda, secara arti beda. Ini yang menolong adalah kamu ya, the man whom you help, yang kamu tolong. Tapi kebalikannya, kalau the man who help you, maka man ini yang menolong kamu ya, is my brother. Nah, yang sekali lagi sama ya, jadi yang saya tandai dengan warna biru itu SV main clause-nya. Main clause, kata kalimat utamanya atau klausa utamanya ya. Kemudian yang ini adalah sub clause-nya atau dependent clause-nya. Oke, teman-teman, adverb clause, adjective clause, apakah ada pertanyaan? Tolong disampaikan di kolom komentar. Kalau clear, tolong sampaikan clear juga atau udah paham gitu ya, biar saya bisa move ke berikutnya. Ada pertanyaan, teman-teman? Atau sudah clear? Halo, cek. Oke, Vina, thank you. Yang lain? Insya Allah clear. Oke. Oke. Thank you Maharani, really. Nah, sekarang kalau udah tahu gini, akan saya kasih tahu super methodnya. Ya, bagaimana nanti kalau mengerjakan soal. Nah, kalau nanti mengerjakan soal, mungkin kalian oke lah, masa bodoh ya, itu adjective clause atau adverb clause. Bisa melakukan itu. Ya, tetapi harus tahu ya konektornya yang mana, subjek SP-nya yang mana. Andai kan ini saya hapus ya kata adverb clause sama adjective clause-nya. Coba teman-teman lihat polanya ini. Polanya mesti sama ya, ada SP, kemudian ada konektor,
ada SV. Ya, jadi strateginya kalau teman-teman di soal sudah melihat ya, melihat gini ya, melihat ada dua verb. Nah, teman-teman yang harus cek berarti subjeknya harus ada dua, karena verbnya dua kan, ada konektor satu. Ya, ada konektor satu. Nah, andaikan yang dikosongi, yang hilang itu adalah bagian verbnya. Teman-teman melihat subjek 2 sama konektor satu, ya, tapi verbnya cuma satu. Nah, berarti teman-teman harus mencari konektor yang kedua, gitu ya. Pokoknya nanti di soal, kalau memang di situ soalnya itu berupa kalimat yang punya lebih dari satu klausa, ya, patokannya adalah ada berapa V di situ, ada berapa verb di situ, ada berapa subjek di situ, ada nggak konektor. Ya kadang konektornya dia sebagai pilihan jawabannya, sebagai opsi jawabannya. Tapi di soal sudah ada dua V. Nah berarti teman-teman harus cari konektornya. Biasanya gandengannya sama subjeknya yang hilang. Ya misal ini yang saya garis bawahi ini yang dicari. Ya teman-teman menemukan S-nya 1, V-nya menemukan 2. Nah, baru teman-teman berarti pilih jawaban atau opsi A, B, C, D yang ada konektornya sekaligus ada subjeknya. Gitu ya. Jadi tanpa memperhatikan adverb clause atau adjective clause bisa. Oke, nanti kita buktikan di soal ya. Nanti kita buktikan di soal. Nah, ini macam-macam konektornya ya. Ini berkali-kali saya sampaikan kok ini ya. Ini juga saya ulangi lagi, kemarin juga ada. Nah, ini tinggal teman-teman menghafal. Tapi kalau nggak mau menghafal ya dibaca saja. Ya, baca saja beberapa kali saya yakin sudah hafal ya yang mana yang merupakan konektor. Ya, sekali lagi mungkin ada konektor yang teman-teman yang nggak tahu, misal in case, kemudian in that, ini yang perlu dibaca berulang-ulang, atau provided, providing, ini kan mungkin teman-teman kurang tahu ya. Oh ini kok ing ya, berarti ini verb. Nah bukan verb, ini providing adalah konektor, sama provided juga konektor gitu ya. Jadi konektor yang sekiranya aneh ya, teman-teman baca berulang-ulang. Saya yakin nanti hafal dengan sendirinya gitu ya. Nah, adjective clause konektor itu ada dua macam ya. Ada yang ini kan konektor saja, berarti di sini butuh SV. Kalau konektor saja berarti butuh SV. Nah, ini pakai whom ya, whom, which, that. Nah, di sini bedanya which sama that itu sama. Which sama that itu bisa dipakai langsung V atau SP dulu. Yang berbeda, oh ini sorry. Ini ada kesalahan saya ya. Ini who bukan whom. Oke, bukan whom. Itu who ya. Jadi bedanya antara konektor SV sama konektor subjek V ini ada di bagian whom sama who-nya saja. Ya, which sama that ini sama. Ya, dia sama. Ini loh teman-teman. Yang tadi ya, yang whom sama who ini loh ya. Yang dia sekaligus jabatannya dua ya. Jadi yang who itu yang langsung V. Ini langsung V ya. Oke, who. Bedanya di who-nya saja, which sama that-nya sama. Oke. Question? No? Oke. Saya lanjutkan. Nah, oke, sekarang ini membedakan ya, kita membedakan yang mana sih yang adverb clause, yang mana sih yang adjective clause ya. Kalau adverb clause yang A dipilih, kemudian kalau adjective clause B yang dipilih, gitu ya. Saya minta teman-teman mengerjakan nomor 3478. 3478 ya. Tentukan apakah itu adverb clause atau adjective clause. Hanya 4 soal saja, 3478. Jawabannya kalau enggak A ya B. Kalau A berarti adverb clause, kalau B adjective clause ya. Oke, silakan dikerjakan. Hanya 4 soal saja. Yang lain nanti kita bahas.
Oke, Vina Aura. Oke, teman-teman yang lain saya tunggu ya. Hanya 3, 4, 7, 8. Oke, Maharani. Oke, terima kasih. Saya bahas langsung aja. This exam will be more difficult than usual in that ini konektor ya, ini konektornya berada di tengah konektor ini. Kemudian providing. Nah, providing ini merupakan konektor juga ya, konektor di depan, maka pemisah antara SV harus ada koma ya. Ini S-nya, ini V-nya, kemudian your application. Ini S-nya, oh ini kurang is, ada is, ini masih belum saya betulkan. Is ya, is-nya itu adalah verb-nya. Kemudian yang nomor 3, ini seharusnya ada will be, ada be-nya di sini. Ya, jadi ini subjeknya, ini verb-nya, kemudian whether ini merupakan konektornya, ya. The plane ini subjeknya lagi, kemudian ini verb. Ini benar. Jawaban teman-teman bahwa ini adalah adverb clause ya, karena whether. Kemudian though ini merupakan konektor adverb ya. Kemudian ada koma di sini sebagai pemisahnya ya. S-nya snow, kemudian had been falling, ini adalah verbnya. Everyone subjeknya, kemudian V-nya adalah God. Kemudian ada which di sini udah kelihatan ya, ada which itu adalah adjective clause. Kemudian ada that merupakan adjective clause. Who merupakan adjective clause. Kemudian which lagi merupakan adjective clause. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada subjeknya, kemudian ini verbnya sudah benar ya. Kemudian I ini S-nya, kemudian ini finish V-nya. Nah, sama semuanya. Clack ini adalah subjeknya, brand ini adalah V-nya ya. Jadi hampir sama. Jadi semuanya sudah lengkap ya SV-nya. Nah, ini who. Kalau who kan berarti ini konektor, dia sekaligus sebagai subjek ya. Makanya setelah who langsung verb had left, ini adalah verb-nya. Gitu ya. Kemudian these plants ini subjeknya, teman-teman. Kemudian can. Ini can itu verbnya, can survive ya, can survive ini satu bagian ya, can survive ini satu bagian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu bedanya adjective clause sama adverb clause ya. Sebenarnya hampir sama kalau dilihat dari polanya. Pokoknya ada konektor satu berarti ada 2 pasang SV. Itu aja ya gampang-gampangannya ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya di soal ini, di soal. Mungkin kita berkali-kali mengerjakan soal ini ya. Jadi nggak usah perhatikan artinya. The Apollo 11 astronauts ini adalah subjek karena the di awal nggak ada preposisinya, ini bisa dikatakan sebagai subjek langsung ya. Kemudian of, ini ada kata of di sini. Kemudian kita cari lagi, oh ini berakhiran ed teman-teman. Kalau berakhiran ed ini biasanya adalah kata kerjanya. Kemudian kita lihat lagi, oh ada were di sini ya, ada were di sini. Ini adalah kata kerjanya. Kemudian yang belum ada adalah karena ada 2 V di sini ya, ada 2 V, ini yang satu, ini yang kedua. Berarti apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah konektor.
sama subjek. Karena kita lihat subjeknya masih satu. Ya, pilihan jawaban A salah karena ini cuma konektor. Gitu ya. Kemudian pilihan jawaban C, ya ini salah. Karena nggak ada konektornya, kita butuh konektor. Jawaban D, oh ini salah karena kita nggak butuh verb lagi. Verbnya sudah ada witness di sini. Kalau kita kasih verb lagi, maka konektornya harus ada 2 kan, karena verbnya 3 ya. Jadi kita nggak butuh verb. Yang kita butuhkan adalah konektor, kemudian subjek. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi nanti kalau di soal jangan stres dengan kata adjective clause, mungkin nanti ada non clause, kemudian adverb clause. Teman-teman jangan stres masalah itu. Yang penting patokannya adalah SV, CSV. Oke. Ya, cuman CSV ini bisa diletakkan juga di sini. Oke. Jadi lihat tadi ya posisinya ya. Posisi perubahan SV, CSV-nya kalian pelajari lagi yang ini tadi loh. Yang ini dia, letaknya ini ya. Nah, ini kan macam-macamnya ini sudah saya rangkum semuanya, semua soal sudah saya rangkum di situ. Nah, berikutnya ya. Ada show itu kata kerja teman-teman. Kemudian they ya pronoun, kata ganti itu subjek. Do not preclude itu adalah verbnya ya, karena ada koma sebelum SV maka ada 2 V ya, ini ya, ada 2 V, cuman sebelum subjek yang kedua ini ada koma, berarti di depan ini pasti ada konektor ya, ada konektor, ada juga subjek ya, ada konektor sama subjek. Kita cari teman-teman yang mana yang konektor yang subjek ya. Oke, yang jawaban A kita eliminasi karena nggak ada konektor, jawaban B juga nggak ada konektor. Nah, antara C sama D. Namun teman-teman, however itu adalah konektor, tetapi konektor menghubungkan 2 kalimat ya. Jadi however itu salah. However itu bukan konektor antar 2 klausa, tapi however itu biasanya konektor dipakai untuk menggabungkan antar kalimat, bukan antar klausa, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita cek ini ya, kita ingat nggak materi yang kemarin mengenai subject verb agreement ya. Ini kan although ini merupakan konektornya ya. Ini subjek. Subjeknya apa di sini? Subjeknya jamak karena ada S di sini ya, ada S. Jika subjeknya jamak, maka verbnya juga harus jamak atau plural ya. Kalau plural itu tanpa S. Nah, benar kan ini tanpa S kan verbnya? Oke, berarti sudah betul, gitu ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan di ini dalam mengerjakan soal ini, teman-teman silakan ditanyakan. Silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan. Clear? Gimana? Pertanyaan silahkan, saya buka pertanyaan teman-teman. Kalau sudah clear tolong dijawab. Oke, thank you Aura. Sudah konfirmasi. Oke, Vina. Oke ya. Oke, thank you Alfi. Yap. Oke ya, jadi patokannya itu ya. Jadi nggak usah perhatikan, nggak usah mengingat-ingat ini adjective clause atau adverb clause. Pokoknya teman-teman patokannya tadi ya, SV, CSV. Oke, saya lanjutkan. Sekarang reduce adjective clause. Nah, ini yang agak sulit. Nah, kalau reduce gini, nanti akan ada cara sendiri ya, ada cara sendiri. Nah, ini reduce adjective clause. Adjective clause yang pertama ini nomor 1. The woman who is waving to us is the tour guide. Ya, who is waving. Nah, ini kan adjective clause-nya. Who is waving to us yang saya cetak miring ya, italic ya. Nah, ini merupakan adjective clause-nya. Subjeknya kan ini. Ya, subjeknya verbnya ini. Oke. Nah, sekarang ini di reduce. Reduce itu maksudnya dihilangkan. Yang dihilangkan adalah konektor sama to be. Sekali lagi ya, yang dihilangkan adalah konektor sama to be. To be is MR was were ya.
is, MR, was, were. Itu yang dihilangkan. Jadi konektor sama to be-nya dihilangkan. The woman who is waving to us is the tour guide. Jadi perempuan yang sedang melambaikan tangan ke kita adalah tour guide. Ya, nah ini kita hapus. Jadinya the woman, ya akhirnya kalimatnya jadi yang kedua ini. The woman waving to us is the tour guide. Nah, syaratnya apa kalau seperti ini? Syaratnya adalah kata waving ini kan verb ya, verb ing ya. Ini kan verb ing ya. Verb ing ini harus nempel di kata benda. Woman kan kata benda. Ya, harus nempel di sini. Kemudian bentuknya sudah verb ing atau verb 3. Ya, pokoknya bentuknya harus verb ing atau verb 3. Nah, ini kalau udah jadi kayak gini, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai verb lagi. Ya, ini namanya adjektif. Namanya udah kata sifat, bukan lagi verb. Ya, karena sudah nggak ada to be-nya. Ya, kalau masih ada to be-nya ini berarti ini adalah verb who is waving. Ini masih verb, tapi kalau sudah seperti ini bukan. Ya, bukan karena waving-nya nggak ada to be-nya. Ya, kemudian verb-nya adalah is. Nah, ini kalau kita lihat maka di sini sudah nggak ada konektor lagi. Ya, nggak ada konektor lagi. The woman waving to us is the tour guide. Kalau saya artikan wanita yang melambaikan, sama artinya yang melambaikan, ya melambaikan gitu ya. Tangannya ke melambaikan ke kita adalah tour guide. Kemudian yang berikutnya, the letter which was written last week arrived today. Surat yang ditulis. Nah, ingat kalau ada be kemudian diikuti verb 3, ya setelah be verb 3 maka artinya pasif. Surat yang ditulis. Ya, pokoknya kalau mengartikan konektor dalam adjective clause itu yang, ya. Surat yang ditulis kemarin malam tiba hari ini, gitu ya. Nah, sama konektor sama to be-nya dihapus, jadinya the letter written last week arrived today. Subjeknya itu letter, arrive ini verb-nya, ya verb-nya SV ya. Oke, SV. Nah, apa bedanya antara 1 sama 2? Teman-teman coba dilihat lagi ini ya, dianalisa lagi. Di sini kalau akhirannya ing, teman-teman ya, kalau akhirannya ing, ini meaningnya artinya pasif. Perempuan yang melambaikan melambaikan tangan lah sini ya. Kemudian kalau ini kan written, ini verb 3. Write, wrote, written. Secara grammar kan gitu, perubahannya ya. Write, wrote, written. Ini verb 3 ya. Kalau verb 3 ini artinya pasif. Jadi surat yang ditulis kemarin malam tiba hari ini. Oke, misal saya close ini, coba saya close PowerPoint-nya, akan saya buatkan beberapa contoh biar teman-teman lebih paham lagi. Oke, sorry, malah keluar. Nah, ini ya saya kasih contoh di sini aja, berikutnya ini. Oke, biar jelas. Nah, saya kasih contoh ya. Saya mau ngomong gini. Pintu yang dibuka oleh Budi itu warnanya merah, kan mungkin banyak pintu yang berwarna-warni tetapi sudah terbuka. Makanya saya bilang gini, pintu, the door, ya pintu yang dibuka oleh Budi itu warnanya merah. The door opened by Budi is red. Kemudian saya ngomong gini sekarang, anak-anak ya yang bermain di taman, ya anak yang bermain di taman adalah saudara my little sister gitu ya. Anak yang bermain di taman adalah my little sister ya. Anak yang bermain berarti the child playing ya in the yard is my little sister gitu ya.
the child playing ya, the child playing. Oke, lagi sekarang. Ya, misal lagi. Mobil, the car yang dibersihkan cleaned by the cleaner, misalnya the cleaner is atau milik ayahku ya, belongs to my father. Ya, mobil yang dibersihkan gitu ya, mobil lagi. Satu kali lagi, contoh lagi, sekali lagi nih ya. Sekali lagi. Sekarang gini. Laki-laki yang berdiri di depan kelas adalah guru kita, ya. The man ya, standing in front of the class is our teacher. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, coba perhatikan ini. The door opens. The child playing. The car cleaned. The man standing. Oke, ya. Jadi kalau verb 3 itu mininya pasif, ya. Tapi kalau verb ing mininya aktif. Cuman nanti kalau kita menganalisa, ya tetap ini bukanlah verb, ini hanyalah adjektif, hanyalah patokan kita ketika mengartikan itu artinya di atau me, gitu aja, ya adjektif. Subjeknya mana? Subjeknya tetap the door, kemudian verbnya adalah is dan seterusnya. Oke, ini namanya adjective clause yang direduksi, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Pertanyaan, silahkan. Ini agak sulit ya, teman-teman harus pahamin dulu. Pertanyaan? Question please. Clear? Jelas ya? Halo? Oke. Oke, thank you Adam. Ini saya tutup dulu, saya ke Nah, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Ini sudah saya terangkan ini, saya lanjutkan ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini sama case-nya, ya, case-nya ini sama, tetapi ini kalimat nominal saja. Yang the pitcher that is on the table is full of iced tea. Jadi that is-nya saya hapus, maka langsung jadi the pitcher on the table is full of iced tea. Ini nanti jatuhnya akan menjadi object of preposition, ya. Jadi nggak usah dianggap the pitcher is full of iced tea. Ini kan on ya. Setelah on ada kata benda, itu namanya object of preposition jadinya. Oke. Nah, ini kan maksudnya ini adalah jadi object of preposition setelah kata benda, setelah subjek kan ada object of preposition kan biasanya juga ada yang sebelum subjek kan ya, ada yang setelah subjek. Nah, yang setelah subjek itu adalah object of preposition bekas dari adjective clause yang direduksi. The pitcher on the table is full of iced tea. Gitu ya. Pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Ya, kalau nggak ada saya lanjut yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini yang agak sulit. Nah, kalau yang nomor 4 ini kan gini. Ini kan nggak pakai to be yang nomor 4 ini ya. Lihat kalimatnya ini. I do not understand the article which appears in this paper. Nah, kenapa kok ada S-nya di sini? Karena ini adalah merujuk ke artikel. Andaikan artikel ini ada S-nya, ya, atau dibuat kata benda yang plural, maka ini S-nya hilang, ya. Jadi karena which ini merujuk ke sini, ya, maka ini pakai S, ya. Cuman nggak usah bahas ini, ya. Jadi intinya ketika ada konektor, ya, konektor ini kan konektor fungsi, konektor sekaligus subjek kan. Kenapa kok sekaligus subjek? Karena setelahnya langsung verb, ya. Setelahnya langsung verb. Setelah konektor ini langsung verb, ya. Maka konektor di reduce, dihilangkan, appear ini enggak dihilangkan tetapi diganti verb ing, ya, diganti verb ing. Jadinya I do not understand the article appearing in this paper. Sama artinya, sama dengan ini, ya. Oke, artikel yang muncul di paper hari ini atau di jurnal hari ini, ya, artikel appearing yang muncul gitu, ya.
Artinya nanti sama seperti nomor 1. Oke, konektor dihilangkan, langsung ini. Artikel appearing, ya, yang muncul. Jadi nggak selalu kata benda itu, misal ini ya, the letter, ini kan ditulis memang ya, ditulis. Jadi nggak, ini artikel juga kata benda kan, tapi bukan dimunculkan, tapi artikel yang muncul. Jadi nggak harus kata benda itu pasif, tapi dilihat lagi konteks artinya ya, meaningnya gitu ya. Oke, artikel appearing ya. Kalau ini jangan dianggap kata kerja karena sebelumnya nggak ada to be kan, langsung verb in. Oke, ini adalah adjektif, kata sifat yang mensifati artikel. Ya, terakhir sekarang nomor 5. Sekarang nomor 5 yang terakhir. I do not understand the article which you wrote. Saya nggak paham dengan artikel yang kamu tulis. Nah, ini beda ya. Kalau ini kan tadi which ini sekaligus subjek konektornya ya. Konektor sekaligus subjek. Tapi kalau ini teman-teman ya, ini konektor, ini subjeknya sendiri, ini V sendiri. Ini tidak bisa direduksi, tidak bisa dihilangkan, tetap seperti ini. Oke, tetap seperti ini. Yang bisa direduksi hanyalah artikel yang dia jabatannya sekaligus sebagai subjek yang langsung diikuti verb ya. Itu saja yang bisa direduksi, diganti dengan ing. Tetapi kalau ada subjeknya gini tidak bisa, ya harus tetap seperti ini. Oke. 1 2 3 4 5. Pertanyaan, silakan. Pertanyaan? Ini basic teman-teman, ini basic sekali ya. Kalau ada kesulitan atau kurang paham, silakan disampaikan. Nggak ada? Nggak ada ya? Aman ya? Ya, semoga aman. Semoga semuanya sudah paham. Semoga. Oke, saya harap semuanya sudah paham. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh tadi ya yang saya buat. Nah, ini contoh adjektif yang direduksi. Ya, oke. Ini the man who is presenting his product is my friend. Ini kita bisa hapus ya, kita reduce ya. Jadi the man presenting his product is my friend. Jadi laki-laki yang mempresentasikan produknya adalah temanku. I read the novel which is written by Andrea Hirata. Ya, ini which ini konektor sekaligus subjek ya. Ini konektor sekaligus dia subjek ya, kemudian diikuti oleh verb. Nah, ini yang bisa direduksi ya, dihapus saja ini ya. Jadi langsung I read the novel yang ditulis oleh Andrea Hirata, which is-nya dihapus, novel written langsung. The book that is on the table is about animals. Buku yang ada di atas meja itu tentang binatang-binatang. Ya, sama ini konektor that, ini saya hapus sama to be-nya. Maka jadi the book on the table is about animals. The customer yang membawa member card mendapatkan special discount. Ya, ini kan who brings the member card, ini kan merupakan adjective clause kan. Adjective clause mensifati atau menjelaskan customer. Kalau saya ngomong customer kan banyak sekali, customer yang mana ya, tapi spesifiknya customer yang membawa member card ya. Subjeknya ini ya, main maksudnya ini main ya, main subjeknya, main clause-nya. Verbnya ini adalah sub clause-nya, ini S-nya, ini adalah V-nya ya, ini V-nya, ini S, dia sekali S sekaligus C, nah, kebalik si S harusnya. Oke, nah ini jadi apa ini? Oke, akan jadi the customer bringing the member card gets a special discount. Jadi bring-nya diganti bringing. Punya dihapus. Pertanyaan teman-teman? Nanti mungkin ada pertanyaan ya, yang mana yang benar? Sama-sama benarnya. Ya, cuman yang reduksi ini itu merupakan advance, level-level yang advance. Teman-teman kalau sudah paham ini, saya yakin bisa dapat 500 lebih itu sudah dapat. Ya, skor 500 lebih sudah paham ini, saya yakin 500 lebih tahu tuh bagian strukturnya itu sudah mungkin nanti ada kesalahan 5 lah ya, 5 atau cuma 3 gitu yang bisa mendongkrak yang lain kan.
Karena skor TOEFL itu tidak dilihat per skillnya, tetapi secara general. Nah, lumayan kan kalau strukturnya nilainya bagus, kan bisa menolong mungkin ada skill lain yang masih kurang, jadi tertolong oleh nilai dari struktur, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini istilahnya ya. The woman waving to us is the tour guide. The boy standing beside me is my brother. The letter written last week arrived today. The Irene novel written by Andrea Hirata. Sebenarnya sama yang tadi ya. Cuman ini ada istilahnya. Kalau pakai ing namanya present participle. Kalau ini verb 3, verb 3 yang punya passive meaning, arti yang pasif itu namanya kurang T. Ya, namanya past participle. Ya, cuman beda istilah aja. Nanti kalau teman-teman lihat di buku ya, oh present participle itu maksudnya ini. Past participle itu maksudnya ini, gitu ya. Oke, jadi yang berakhiran ing itu punya arti yang aktif, melambaikan, berdiri, tetapi kalau yang ini yang past participle verb 3 punya arti pasif, ditulis, sama-sama ditulis ini, ya. Oke, kalau sudah lanjut ke sini. Nah, ini giliran teman-teman. Silakan dipilih ya. Ini kan 1 sampai 5 ya. Semuanya wajib menjawab. Ya, semuanya wajib menjawab. Oke, semuanya wajib menjawab. 1 2 3 4 5. Silakan dipilih antara offering atau offered ya. Maksudnya present participle atau past participle ya. Tolong dijawab. Saya harap teman-teman semuanya menjawab. Oke. Saya kasih waktu sekitar 2 menit lah ya. Cukup 2 menit. Jawaban langsung ditulis di kolom komentar. Langsung ya semuanya 1 2 3 4 5 gitu ya. 1 apa 2 apa langsung. Ngirimnya langsung. Oke, good. Asep. Langsung tahu ya mistake-nya mana. Oke, good. Asep. Bagus. Oke, Brili. Oke, terima kasih yang telah menjawab. Yang lain saya tunggu ya. Oke, thank you Adam. Offering, purchase, winning, taught, served. Oke, Jumadil Rolian. Oke, thank you.
Oke, Widya. Oke, Muhammad Mukhlas. Yep. Oke, teman-teman, saya bahas ya. Saya bahas langsung aja. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan. Saya yakin teman-teman yang lain juga lagi mengerjakan, cuman masih belum sempat untuk mengetik jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, langsung ya. The company, the lowest prices. Nah, kalau kayak gini berarti offering, company yang menawarkan lowest prices, harga yang paling rendah atau yang paling murah akan mempunyai banyak customer, maksudnya seperti itu. Jadi harganya murah, maka customernya banyak ya. Yang menawarkan, bukan yang ditawarkan, yang menawarkan ya, offering. The television yesterday was expensive. TV kemarin itu mahal. Yang dibeli atau yang membeli, yang benar purchase ya, yang dibeli. Ya, television purchase yesterday, yang dibeli kemarin. The first team for games. Nah, kalau winning kan memenangkan. Kalau won dimenangkan. Berarti yang tepat adalah yang winning. Tim yang memenangkan 4 game itu ya dianugerahi championship. Kemudian chapters. Nah, chapters by. Nah, biasanya kalau ada by, teman-teman, ini pasif. Karena kan ada oleh ya. Pasif kan biasanya gini, pintu dibuka oleh siapa gitu ya. Makanan ini dimakan oleh siapa gitu. Nah, biasanya kalau ada by itu identik dengan pasif, maka taught. Chapters itu bagian-bagian buku yang diajarkan, bukan bagian-bagian buku yang mengajarkan, tapi yang diajarkan oleh profesor pagi ini akan ya keluar di ujian minggu depan gitu ya. Jadi taught. The pizza in this restaurant is the tastiest in the country. Ya, pizza yang menyajikan atau yang disajikan. Ya, yang benar adalah yang disajikan. Maka pakai verb 3. Served, ya, serving bukan serving. Bukan pizza menyajikan atau pizza yang menyajikan, tapi pizza yang disajikan. Gitu ya. Oke. Banyak yang benar ini. Oke, terima kasih sudah menjawab. Next. Nah, ini ya contoh nomor 6. Contoh nomor 6 ini adalah contoh adjective clause yang direduksi itu banyak banget di sini. Tapi teman-teman jangan terkecoh ya, jangan terkecoh, jangan pusing, pokoknya pahami teorinya subject verb gitu ya, subject verb. Kita lihat nomor 6. Nomor 6 kalau kita lihat ini soal ini nggak ada, apakah ada konektor? Saya nggak melihat konektor di sini ya. Saya nggak melihat konektor, tetapi apa ini object of preposition itu yang banyak. Ingat, object of preposition adalah kata benda yang terletak setelah preposisi. Itu object of preposition. Object of preposition bukan subject, hanya keterangan tambahan. Of itu preposition, the phrase itu merupakan objeknya, object of preposition of. Using, nah ini adalah present participle, using. Kemudian gathered, ini adalah past participle. By, itu preposition, object of prepositions. Embedded, ya sama, ini adalah past participle. In, object of preposition, ini kita coret. On, itu preposisi, ini kita coret. Local cable channel. During itu sama preposisi, ini juga kita coret. Nah, sebenarnya kan banyak yang dicoret-coret ini kan, ya. Jadi subjeknya adalah ini a computerized map, ya. Ini subjeknya. Ini saya mau tanya, subjeknya ini tunggal atau jamak atau ketik ini ya, singular atau plural? Tolong diketik di kolom komentar. Subjeknya ini singular apa plural? Saya pengen tahu teman-teman paham sama ini enggak? Ya, oke, singular ya. Singular benar. Oke, singular. Karena singular, ingat ya, kalau singular itu tanpa S, tetapi pilih verb yang ada S-nya. Ya, berarti jawabannya adalah yang A.
airing. Ini kan yang nggak ada kan verbnya teman-teman ya. Yang nggak ada kan verbnya kan. Berarti ini kan verb seharusnya ya. Kalau airing ada akhiran ing berarti ada to be di sini. Ya, ada be. R itu bukan ya. R itu ya adalah plural. Seharusnya maps ada s-nya baru pakai R ya. To R, teman-teman, to infinitive bukanlah kata kerja. To infinitive bukan kata kerja. Itu ya. Oke, kalau saya artikan sekarang. Map yang dioperasikan dengan komputer atau peta yang dioperasikan dengan komputer of the freeways ya, miliknya jalan raya itu menggunakan informasi atau gini aja ngartikannya ya. Komputernya jalan raya yang menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh sensor yang ditanam di pavement ya, maksudnya pavement itu kayak ini loh, jalan raya itu sampingnya di pinggir namanya pavementnya ya, di dalam yang ditanam di dalam pavement, nah gitu ya. Oke, jadi umumnya di sini menggunakan informasi yang gathered, yang dikumpulkan oleh sensor yang apa? Sensor yang ditanam di pavement. Nah, ini kan hanyalah participle saja kan, present sama past sama object of preposition. Jadi segini panjang itu banyak dicoret-coret. Ini cuma pengecoh saja ya, pengecoh saja. Saya balik ke sini, tadi ada yang tanya kenapa kok ini kok nggak won ya. First team. Nah, kalau tim itu kan tim yang memenangkan, gini aja. Yang memenangkan siapa? Yang melakukan pemenangan itu siapa? Ya gitu ya. Yang memenangkan adalah tim kan yang memenangkan. Berarti winning, gitu ya. Winning. Nah, kemudian television. Ini ada kata purchase, membeli. Nah, yang membeli siapa? Yang membeli yang pastinya orang. Nah, berarti televisi ini dibeli. Gitu ya. Cara menganalisisnya seperti itu. Chapter, ini ada mengajar. Nah, chapter mengajar atau chapter yang diajar? Ya, chapter yang diajar. Gitu ya. Nah, ini first team, ini yang melakukan, maka winning. Kalau orangnya yang melakukan di subjek sini, maka menggunakan verb ing. Kayak ini company, the company. Yang menawarkan lowest price siapa? Ya, company atau customer-nya. Ya, yang menawarkan ya company-nya. Berarti subjeknya yang menawarkan, berarti offering. Gitu ya. Offering company yang menawarkan. Gitu ya. Lowest prices will have the most customer. Oke. Jadi kalau teman-teman bingung, caranya adalah coba diartikan sedikit aja, artikan sedikit. Ini kira-kira yang won itu first team-nya atau siapanya. Kalau yang melakukan itu subjeknya berarti pakai ing. Gitu aja ya patokannya ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Nanti kalau ada soal mungkin yang ditanyakan seperti ini, teman-teman harus mengartikan. Ya, ini salah satu soal yang harus menggunakan arti. Ya, jadi soal yang berkaitan dengan pasif sama aktif, teman-teman, ini yang pakai arti. Ya, makanya jadi nggak semuanya pakai arti, nggak selesai karena waktunya ini sedikit banget, 40 soal 25 menit. Nah, kalau soal-soal seperti ini tadi, ini nggak usah pakai arti, tinggal patokan SP saja karena di sini nggak ada kaitannya dengan pasif aktif kan ya. Nah, tapi kalau nanti teman-teman ketemu soal yang berkaitan dengan aktif pasif itu baru butuh arti, ya, butuh arti. Oke. Nah, nomor 7. The package. Nah, ada ini subjek ya, karena the di awal paling awal sendiri, nggak ada preposition, ini pasti subjeknya. Ya, ini subjeknya. Oke. Kemudian mailed at the post office will arrive today. Ada will arrive ini adalah verbnya. Nah, teman-teman, ini kan kalau kita analisa, kita pasti di awal mengira mail itu verb. Ya, pasti mengira seperti itu. Tetapi ketika kita melihat opsi jawaban, kita tidak menemukan sama sekali konektor. Oke, kita nggak menemukan sama sekali konektor. Berarti ini nggak usah. Nggak usah yang ed ini jangan dijadikan verb. Kenapa? Karena kita nggak menemukan konektor di pilihan jawaban. Oke, kalau kita kasih have, maka ini akan jadi verb kan? Ini padahal bukan ya, karena nggak ada konektor kan? Salah have.
kita kasih were, ini juga memicu ini menjadi verb. Kita kasih them, the package them, maksudnya apa malah nggak jelas. Them itu kan posisinya di objek, ya. They help me, mereka menolongku. Saya balik, I help them. Them itu posisinya pronoun yang ada di objek. Ya, jawabannya salah. Berarti yang tepat adalah just. Ya, yang baru saja, the package yang baru saja dikirimkan di post office akan tiba Monday, Senin. Oke. Itu ya cara menganalisanya ya. Memang ada dua verb tadi kan di awal kan saya mengatakan itu kan di awal itu kan. Teman-teman kalau kalian menemukan dua verb dicurigai ya, mungkin ini adalah kalimat dengan dua klausa. Nah, oke, tetap pakailah itu. Tetapi nanti cek di jawaban. Kalau teman-teman nggak menemukan konektor, berarti ini bukan. Kalau ada ing atau verb 3 gini ed, berarti ini adalah adjective clause yang direduksi atau yang dinamai dengan past participle kalau verb 3. Kalau verb ing present participle. Gitu ya. Oke. Pertanyaan dulu sebelum saya pindah ke slide berikutnya. Pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, tolong disampaikan bahwa ini sudah clear. Pertanyaan dulu, teman-teman. Apakah sudah jelas? Ini oke, clear ya. Karena berikutnya ini ada kaitannya dengan sebelumnya. Materi lagi, bukan soal. Materi lagi sedikit. Oke, sudah ya? Clear. Oke, clear. Berikutnya. Nah, ini bentuk reduksi yang lain. Sebenarnya sama, cuma ada komanya di sini. Ada koma di sini. Oke, saya akan jelaskan. Ini bukan APP ya, ini bukan APP atau apositif. Ini bukan APP, bukan. Ya, bukan APP, bukan. Ingat kalau apositif itu kata benda. Ya, kalau apositif itu noun. Ya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Ya, kalau apositif itu kata benda. Kalau ini kan kata kerja, bukan apositif. Ini sama, ini sebenarnya adalah adjective clause. Loh, kenapa kok dikasih koma gitu ya, Mister? Kenapa kok dikasih koma? Alasannya apa kok dikasih koma? Alasannya adalah kalau kata which is located in Scotland ini saya hapus, maka tidak akan merubah arti, tidak akan mengubah Edinburgh ini. Tetap Edinburgh ya Edinburgh. Ya, Edinburgh yang terletak di Scotland adalah favorit holiday destination kan. Nah, andai kan which is ini saya hilangkan, tetap Edinburgh itu is a favorite holiday destinations. Nggak ada pengaruhnya adjective clause-nya ini. Nah, kalau nggak ada pengaruhnya, ini namanya non-restrictive namanya. Non-restrictive. Tapi kalau ini ya, saya mundur. Nah, ini. Ini adjective clause kan, the man who is presenting his product. Kehadiran adjective clause ini, teman-teman, kehadirannya ini penting dalam kehidupannya dia, dalam kehidupan kalimat ini, subjek verb ini, ya, kehadirannya sangat penting, ya, berharga kehadirannya kan, menerangkan kata the man ini. The man kalau nggak ada kehadiran ini, the man ini nggak jelas. The man siapa? The man kan banyak sekali kan, apalagi kalian di tempat yang rame, di tempat umum, banyak laki-laki, ya. Kalau kamu cuma ngomong the man is my friend, teman kamu bingung, the man yang mana, bro, gitu kan? Teman banyak man di situ banyak sekali, ya. The man banyak sekali. Nah, dispesifikasikan laki-laki yang mempresentasikan produknya. Oh, itu tahu orangnya. Tahu kan? Nah, berarti kehadiran adjective clause di sini penting. Ini namanya restriktif. Jadi makanya nggak ada koma. Nah, kalau kehadirannya nggak penting, itu dikasih koma, ya, dikasih koma. Kenapa nggak penting? Karena ini yang diterangkan itu udah jelas, udah spesifik. Edinburgh ya Edinburgh, nggak ada lagi kata Edinburgh yang apa, nggak ada. Edinburgh ya Edinburgh, gitu ya. Oke. Nah, makanya namanya restriktif, ada komanya, adjective clause-nya. Antar adjective clause dikasih koma, gitu ya. Kemudian sama, ya, konektor sama to be-nya dihilangkan. Ini kan satu ya yang satu.
Ini benar. Kemudian yang dua ini adalah versi reduksi yang kedua. Oke, versi reduksi maksudnya. Versi reduksinya. Ya, versi reduksinya. Which is-nya dihapus. Ya, which dihapus, is-nya dihapus. Sama kayak tadi kan? Ya, kalau sudah ngapus ini jangan dirubah ininya. Ya, jangan dirubah ini jadi ini. Tetap ya. Kalau ada to be, hanya to be sama konektornya dihapus. Yang verb-nya jangan dirubah. Kecuali setelah which ini adalah verb, baru boleh dirubah. Ya, tetapi kalau ada to be cukup yang dihilangkan konektor ya sama be-nya saja. Oke, verb-nya jangan dirubah-rubah. Oke. Nah, dihilangkan jadi located in Scotland, tetap koma tetap di sini. Edinburgh, located in Scotland, is a favorite holiday destination. Versi yang ketiga, ini yang advance, super advance. Ya, super advance. Ya, ini dipindah ke depan. Dipindah ke depan, located in Scotland, jangan lupa koma. Edinburgh is a favorite holiday destination. Ya, oke. Itu ya. Berikutnya, Tom. Nah, ini kan bukan the man lagi, tapi Tom jelas. Tom ya Tom. Ya, udah jelas namanya siapa. Bukan the man lagi. Tom who wins many races is preparing to give a speech. Tom winning. Nah, ini ya. Tadi bedanya sama atas ya, sama which is. Kalau ini kan kalau ada konektor saja, ya tanpa to be, maka verb-nya rubah ke ing. Nggak ada to be kan? Ya konektor saja ya, konektor berarti konektor yang dihilangkan. Verb-nya ini yang ada s-nya ini dirubah ke verb ing. Tom winning many races, yang memenangkan banyak pertandingan, is preparing to give speech. Bisa dibalik, bisa diletakkan di awal, winning many races, jangan lupa koma. Tom is preparing to give a speech. Sebenarnya sama dengan yang ini kalau ini ya, yang kedua nih ya, yang kedua kan sebenarnya kan sama dengan yang ini kan, yang sebelumnya kan, ya, yang sebelumnya the woman waving kan ya. Cuman ini kan bedanya ini bukan restriktif, nggak ada komanya, karena ini yang ini yang restriktif, ini yang restriktif, yang penting, makanya komanya dihilangkan. Ya, tapi kalau ini tadi udah ada nama orangnya, maka dikasih koma. Oke, winning many races, yang memenangkan banyak pertandingan atau balapan sih ya. Winning many races, Tom is preparing to give speech. Ingat ini to infinitive bukan verb ya, bukan verb. Verbnya ini is preparing, ini verbnya. Oke, sampailah di penghujung penjelasan adjective clause. Teman-teman ada pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Clear atau belum jelas? Gimana Bintang? Dan lain-lain, yang lain gimana? Jelas atau gimana? Tolong dikasih ini, dijawab ini di chat ini, jelas atau belum? Yang belum yang mananya? Kalau belum sampaikan, tunjukkan yang mana. Halo, cek. Teman-teman, are you okay? Guys, are you okay? Tolong ditulis. Ini udah clear atau masih bulat? Oke, cuma di Rolian. Clear, Mister. Oke, terima kasih ya. Oke, thanks. Udah konfirmasi, saya lanjutkan. Latihan soal. Nah, ini ya, ini yang adjective clause yang sudah di penghujung level ya, level yang super advance. Tetap patokan adalah subject verb. Se-advance-nya soal tetap soal instructor ya, soal structure, se-advance-nya soal structure. Patokan subject verb itu wajib. Ya, patokan subject verb itu wajib. Oke, have, explore, ini jelas ini verb ya. Numerous arkeologis, kalau sebelum verb ini kalian menemukan kayak gini ya, berarti ini sudah pasti adalah subjeknya. Numerous itu artinya banyak, arkeologis, have explored, yang explore the Southern Silk Road. Nah, ini ada koma kan? Ya, ada koma. Oke.
Nah, biasanya kalau ada koma sebelum SV, ini ada konektor di sini. Tetapi jangan buru-buru cari konektor. Kalau kita lihat jawabannya, pelan-pelan ya ini ya, saya jawabnya pelan-pelan ya. Kalau saya ulangi lagi, ya, tadi saya menemukan V-nya dulu, saya cari V-nya dulu. Kemudian sebelum V saya menemukan seperti ini. Ini kan nggak ada preposisi kan? Ya, kalau sebelum kata kerja itu adalah kata benda, ya kata benda yang tidak ada yang nggak ada preposisi, berarti bisa dikatakan ini adalah subjek. Nah, makanya teman-teman juga harus perlu menghafalkan preposisi ya. Nggak usah menghafalkan lah, dibaca saja, tapi berulang-ulang, lama-lama hafal, gitu ya. Oke, nah ini ada koma. Kalau sebelum SV ada koma, biasanya kan ada konektor di awal ya. Ada C, ada SV. Tetapi kalau kita lihat di opsi jawaban sini, ini bukan konektor, berarti nggak berlaku ini. Ini nggak berlaku, ya nggak berlaku. Oke, berarti kalau kita pilih jawaban yang ini A, ini kan subjek verb, nggak boleh, nggak ada konektor, ini salah. It ini subjek, ini was itu verb, ini nggak ada konektor, nggak boleh ini. Ya, kalau nggak ada konektor nggak boleh ada dua SV. Ya, dilarang keras. Dilarang keras meletakkan dua SV tanpa dipisah dengan konektor ya. Nanti SV-nya tengkar ya, nggak ada pemisahnya dia ya. Jadi jangan digabungkan dua SV dalam satu wadah ya, tanpa konektor. Oke, nanti perang mereka. Jangan, oke? Nah, antara C sama D. Nah, ini mungkin adjective clause yang direduksi dari subjek ini. Ya, ini kan gitu awalannya kan. Awalannya sama kayak gini kan awalannya. Ini kan located, yang terletak, Edinburgh yang terletak. Berarti located ini merujuk ke Edinburgh ini. Ya, karena awalnya located terletak setelahnya Edinburgh. Kemudian winning. Siapa yang winning? Ya Tom winning. Ya, ini kan winning karena merujuknya ke Tom. Sama, karena ini merujuknya ke arkeologis. Saya mau tanya, arkeologis ini kata benda orang atau bukan orang? Person atau non person? Saya mau tanya, saya mau cek ini materi kemarin Sabtu ya. Ini materi sorry, bukan kemarin ya. Minggu kemarin maksudnya ya. Oke, aura. Ya, bintang. Oke. Nah, ya karena apa? Karena orang karena berakhiran IST, teman-teman. Akhirnya IST itu orang. Ya, IST itu orang. Typist. Type mengetik, ahli juru ketik namanya typist gitu kan. Kalau orang udah ini adalah searching. Ya. Itu ya. Nah, kalau kita merujuk ke ini, kita kembali ke sini. Edinburgh itu ada located pakai verb 3 karena ini benda. Bukan Edinburgh meletakkan, tapi Edinburgh terletak. Ya, Tom bukan Tom dimenangkan, tapi Tom memenangkan. Oke, itu ya. Jawabannya adalah yang D. Andaikan subjeknya ini benda, ya benda yang diapakan, berarti ya search for yang C. Gitu ya teman-teman patokannya ya. Oke. Soal serumit apapun patokannya adalah SV. Oke. Next. Saya mau teman-teman yang jawab ini ya. Kalian yang jawab ya. Oke. Saya lihat ini. Saya udah jawab ini. Oke, nanti aja yang berikutnya. Oke, the Dewey Decimal System. Ini adalah subjeknya. Teman-teman, sistem nggak ada S-nya. Berarti ini adalah tunggal. Currently used, yang saat ini digunakan. Nah, ini kan used. Ini dikasih 2 koma di sini. Dikasih 2 koma di sini. Berarti ini adalah past participle. Atau adjective clause yang direduksi ya. Ini mungkin ada kata which is used. Which is used-nya dihapus, jadi langsung used. Ini ada 2 koma, ya, menunjukkan ini adalah past participle atau adjektif yang direduksi. S-nya ada, written works, bukan ya, written ini memang verb 3, tetapi written works ini artinya written works itu misal seperti paper ya, seperti jurnal, itu namanya written works. Jadi bukan subjeknya. Itu 10 classes according to subject. Oke, berarti kita butuh V. Karena subjeknya ini tunggal, maka kita pilih yang ada S-nya. Ya, kita nggak butuh subjek, kita nggak butuh verb karena nggak ada konektor. Kita nggak butuh apa ini verb was divided, bukan dibagi tetapi membagi. Ya, sistem ini bukan dibagi all written works tapi membagi ya, membagi. Jawabannya adalah yang B.
Dividing salah. Kenapa kok salah? Karena nggak ada to be, tiba-tiba ing. Yang kita butuhkan verb kan. Kalau kita udah ngomongin verb, itu harus ada to be. Kalau ada verb ing, ya kecuali ini kan present atau past participle, gitu ya. Nah, yang nomor 3. Kalian yang jawab ini. Ini soal terbaru ya, 2014. Soal 2014. During ini bukan ya, during itu preposisi. Teman-teman ini soal terbaru. Kalau kalian bisa berarti kalian udah bisa. Ya soal terbaru ini, ETS terbaru 2014. Saya bilang kalau 2014 itu masih hangat ya, soal yang masih hangat. Oke, silakan dijawab A, B, C, D. Menggunakan analisa subject verb. Semoga betul. Silakan dijawab. Analisa subject verb. Saya berharap ada yang betul. Nomor 3, silakan dijawab. Ini bagian yang terseru. Saya tunggu. Teman-teman menjawab semuanya. Ayo, saya tunggu. Ini bagian yang terseru, menentukan. Ya, bagian yang menentukan. Ya, saya nggak bilang salah atau benarnya dulu. Saya kumpulkan dulu jawaban-jawaban dari teman-teman. Ingat, patokan adalah subject verb. Udah saya kasih clue bahwa during itu preposisi. Jadi kata during the flood of itu abaikan. Silakan teman-teman yang lain menjawab dulu. Silakan yang lain menjawab. Saya belum mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Oke. Baru 3 orang yang jawab ya. Saya tunggu ya yang lain ya. Saya tunggu yang lain. Oke. Oke. Udah. Saya jawab ya. Oke, sudah saya jawab. Terima kasih Aufi, Maharani, dan teman-teman sebelumnya yang sudah menjawab. Oke, ya benar. Jawabannya adalah D. Congratulations, selamat, keren ya. Jawabannya D. Oke, ini nggak usah diperhatikan. Ini dioret-oret saja. Yang awalnya dioret-oret saja, nggak usah diperhatikan. The red cross. Kenapa kok ada koma? Ya, kenapa ada koma? Nah, memang kalau ada object of preposition di awal, kadang menggunakan koma, kadang tidak. Ya. Jadi yang bingung, pokoknya kalau ada object of preposition di awal, kadang memang ada komanya, kadang kala tidak ada komanya. Ya, nah subjeknya adalah the red cross, kemudian verbnya adalah set up. Ya, set up ini adalah verb. Ada 2 koma di sini teman-teman. Kalau teman-teman menganggap ini adalah subject verb maka salah ya, jangan dianggap subject verb karena nggak ada konektornya. Ya, berarti jawabannya di sini adalah kalau nggak verb ing ya verb 3. Nah, berhubung nggak ada pengecohnya ya, nggak ada pengecohnya. Ini kan nggak mungkin kasih yes kan? Ya, kalau udah ada
verb 3 di sini kan nggak butuh has lagi, bukan ranahnya has lagi kan, ya. Jadi nggak perlu ini, ya. A juga tidak karena bukan verb. Jawabannya adalah D. Andaikan ada verb 3 di sini maka akan lebih sulit lagi. C, ya. Soal TOEFL ya. Oke, ini soal terbaru loh ya. Oke, teman-teman bisa. Oke, teman-teman bisa. Jadi patokannya gitu aja, ya. Patokannya seperti itu. TOEFL sebenarnya gampang. Oke. Berikutnya, reduce adverb ini kayaknya nggak perlu ya teman-teman, baca aja. Saya nggak mau mengganggu ilmu yang telah didapat ya dengan memberikan tambahan ini. Ini agak pusing sedikit, cuma nggak akan saya tambahkan. Khawatirnya nanti malah bingung, malah ambiar ya yang ini yang sudah teman-teman pahami itu malah buyar gitu ya, malah ambiar ya. Oke, jadi saya cukupkan sampai di sini aja ya, karena sudah banyak sekali hari ini materi yang penting yang telah teman-teman pelajari. Jadi nanti bisa diulang lagi dengan memutar video yang akan saya bagikan atau modul yang sudah saya beri tanda ini, gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, jadi kalau nggak ada, oke, thank you. Yep, you're welcome. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akhiri. Terima kasih sudah join kelas saya hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan besok ya. Oke, bye. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Aris. Welcome.